pertama kali, kita harus tahu. Sehingga kita termotivasi untuk lebih tahu lagi tentang sel itu. Siapa yang menemukan protoplasma? Siapa yang menemukan nukleus atau inti sel? Dan bagaimana terjadinya reaksi mitokondria, ada siklus Krebs dan sebagainya. Nah ini harus tahu tentang sejarahnya. Oleh karena itu kita pelajari tentang sejarah. Nah sejarah kehidupan kita, asal usul kehidupan kita sebetulnya sangat ada dua teori ya. Ada dua teori yang menggambarkan kehidupan asal usul kehidupan kita. Pertama teori abiogenesis. Abiogenesis, tidak biogenesis itu kehidupan. Jadi asal muanya daripada kehidupan kita adalah dari benda yang tak hidup, benda mati. Nah, itu dimunculkan oleh Aristoteles ya. Seperti itu. Jadi berabad-abad diakui bahwa kita tuh berasal dari benda yang mati. Nah, kalau kita hubungkan yang dengan teori yang sekarang, teori biologi, kita mengenalkan tingkat bawahnya ada molekul kan. Molekul itu unsur-unsur kimia yang jumlahnya ada, kalau kita bagi-bagi unsur kimia menurut ion-ion itu kan banyak ya. Ada 114 masalah. Hanya 24 yang digunakan oleh tubuh kita. Yang lainnya bersebaran di di alam raya kita. Kapan kita diperlukan, kapan yang tidak diperlukannya. Nah itulah. Jadi kehidupan itu berasal dari benda yang mati. Kemudian nanti kita berpikirnya jangan ke agama dulu gitu. Kalau agama mah jelas kan, kita sebagai penganut agama Islam atau agama yang lain, bahwa makhluk itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tapi kan dalam keilmuan tidak berpikir ke sana dulu, sisihkan dulu. Nanti kalau sudah tidak bisa dimunculkan, baru kembali kepada pedoman kita dan orang yang beragama. Kalau menurut agama kan kita makhluk hidup itu, terutama manusia, berasal dari apa? Berasal Al-Quran. Manusia itu berasal dari mana? Tanah. Dari tanah. Sedangkan tanah itu ketika sudah kita teliti banyak unsur-unsurnya. Unsur-unsur itulah unsur-unsur ion yang menjadi molekul, kemudian menjadi karbohidrat, jadi protein, jadi lemak. Kalau sudah ada proses terjadi oleh makhluk hidup yang lain, misalnya tumbuh-tumbuhan, dengan adanya proses fotosintesis dan sebagainya. Nah, itulah kemudian menjadi diolah oleh manusia, oleh makhluk hidup, sehingga mendapatkan keturunan. Ada sel jantan, ada sel betina, bergabung menjadi perkawinan, kan gitu. Tapi kalau dulu tidak demikian. Yang penting makhluk itu berasal dari benda yang mati. Nah, akhirnya oleh beberapa ilmuwan disanggah, terutama oleh beberapa ilmuwan disanggah menjadi bukan teori abiogenesis lagi, tapi teori biogenesis, teori kehidupan. Sampai sekarang teori biogenesis itu dipercaya bahwa kita berasal dari kita sendiri ya, dengan 3 konsep tadi ya. Kita coba munculkan PPT-nya. Tentang sejarah, teori, dan jenis sampai pada struktur sel.
kita bahas dari sejarah munculnya makhluk hidup manusia, kemudian menjelaskan sejarah penemuan sel. Jadi kita pelajari dulu tentang asal usul makhluk hidup. Ada teori abiogenesis, yang satu lagi teori biogenesis. Kemudian menjelaskan memahami tentang itu, kemudian menjelaskan tentang sejarah penemuan sel. Siapa yang pertama menemukan sel ini? Kemudian itu baru teori selnya. Setelah itu baru membedakan jenis sel, ada prokariot dan eukariot, dan bagaimana struktur selnya. Jadi pada hari ini kita akan bahas seperti ini. Cuma kita cepat aja gitu ya. Tapi yang harus saudara pahami nanti, kalau sudah tahu persis asal mulanya penemuan sel oleh siapa, dan bentuk apa, kemudian tahu tentang sel. Nah, jenis sel inilah sel makhluk hidup itu ada dua macam, dua jenis, sel prokariot dan eukariot. Nah, ini saudara harus betul-betul paham tentang prokariot dan eukariot. Nah, asal mulanya seperti ini ya. Beranggapan bahwa tebak hidup makhluk hidup itu berasal dari, kalau kita ambil contoh binatang, ayam. Ini dari telur ayam dulu. Kehidupan munculnya ayam itu dari telur ayam dulu. Ayam. Ayam dari mana? Ayam dari mana? Ayam dari mana? Telur. Telur dari mana? Dari ayam. Telur dari ayam. Ayam dari mana? Dari telur. Dari belakang dari telur ayam. Jadi di sini mengatakan bahwa teori abiogenesis itu dinyatakan bahwa kehidupan kita ini menurut Aristoteles ya, tercipta dari benda tak hidup yang berlangsung secara spontan. Dia tidak bisa menjelaskan telur dulu atau ayam dulu. Yang penting tercipta dari benda tak hidup yang berlangsung secara spontan. Ujung-ujung ayah gitu ta. Dulu teh. Jadi awal muasanan yang penting mah ayam ayah, singa ada, buaya ada dan sebagainya, manusia ada. Nah, ini pemikiran orang-orang dulu. Aristoteles kan masih ateis ya, masih belum beragama. Jadi mengetahui bahwa kehidupan makhluk hidup itu berasal dari benda tak hidup. Tapi kalau kita korek, kalau kita selidiki di dalam hierarki biologi, itu betul bahwa benda tak hidup itu pada unsur-unsur kimia awalnya. Tapi ada proses kan. Nah, dulu belum bisa menjelaskan seperti itu. Yang penting mah dari benda tak hidup yang terjadi secara spontan. Sehingga disebutnya adalah generation spontanea. Di teori bioabiogenesis itu makhluk hidup terjadi begitu saja secara spontan, sehingga disebut generation spontan. Ya, itu menurut Aristoteles. Kemudian ini sudah berjalannya cukup lama, sampai abad ke-17 ya, mengakui bahwa dari benda yang tak hidup. Nah, baru Leeuwenhoek dengan menemukan mikroskop ya sederhana, dia melihat, dia merendam jerami, kemudian beberapa hari kok ada muncul makhluk-makhluk yang hidup di sana. Sehingga oleh orang abiogenesis itu adalah sebagai pembuktian bahwa makhluk itu berasal dari benda yang tak hidup dulu gitu. Sehingga dikenal dengan living in drop of water. Nah, tapi di sini ada John Wyndham.
Dia juga ingin buktikan betul nggak apa yang dikatakan oleh Lowenko. John Nedam itu melakukan percobaan itu dengan tebusan daging. Ternyata di situ akan terjadi ada mikroorganisme, ada tumbuhnya mikroorganisme, ada tumbuh jentik-jentik atau larva pada rebusan daging. Setelah rebusan daging dibiarkan begitu saja, sehingga dia berpikir bahwa betul bahwa makhluk itu berasal daripada daging, jadi benda mati. Daging kan benda mati. Tapi di sini juga berpikir, kenapa mungkin daging? Ternyata diteliti lagi oleh 3 tokoh, Francis Soredi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur, bahwa itu salah, bahwa tumbuhannya mikroorganisme bukan dari daging, tapi dari reaksi tertentu, ada faktor lain yang berhubungan. Ini sehingga nanti baca aja yang terakhir menyatakan bahwa Pasteur berpendapat bahwa percobaan Redi dan Spallanzani mengandungkan kaldu dan labu, ya, menyatakan ada kehidupan di sana, dan ternyata kehidupan itu karena erat kaitan dengan dunia luar, sehingga disebutkan oleh Pasteur mikroorganisme yang tumbuh bukan berasal dari benda mati, bukan dari, tapi dari mikroorganisme yang terdapat di udara. Nah, lingkungan udara ini ternyata banyak jasa-jasa unik organisme hidup, ya, yang tidak bisa dilihat oleh mata, misalnya bakteri, virus dan sebagainya, yang lainnya. Sehingga jasad ini berada di dalam udara dan berhubungan dengan daging yang sudah disimpan di dalam lambung. Muncullah teori yang disebut omnes vivus ex oppo dan omnes opum ex vivo. Kehidupan berasal dari telur, dan telur dihasilkan dari makhluk hidup. Makhluk hidup sekarang berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Makhluk hidup sebelumnya berasal dari makhluk hidup juga. Jadi ini ada faktor-faktor genetik, faktor yang diturunkan. Jadi di sini Louis Pasteur, Spallanzani, dan kawan-kawan yang tadi merubah teori dari abiogenesis menjadi biogenesis. Jadi teori begini sih sekarang yang kita pakai. Nah, ya jelas bahwa kehidupan kita itu makhluk itu berasal dari makhluk sebelumnya. Ini bukan terjadi secara spontan. Kalau kita hubungan dengan agama, bahwa yang menciptakan itu adalah bukan alam, tapi ada yang menciptakan. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk hidup manusia dilahirkan, diciptakan Allah dari tanah sehingga bentuk manusia. Kemudian lawan jenisnya, wanitanya dari hijanya gitu. Nah ini dengan diuji oleh Tuhan, tidak berbuat kesalahan, sehingga akhirnya ditujukan ke bumi, hingga sampai sekarang kita makhluk yang sebetulnya diawali dengan makhluk yang berdosa gitu. Kemudian sekarang apakah kita nanti bisa memanfaatkan dunia ini untuk kehidupan seterusnya, ya akhirat nanti, karena di dunia hanya sementara gitu. Nah, sejarah penemuan sel pertama Galileo Galilei. Dia bukan sarjana biologi, tapi dia seorang pastor masalah. Dia mengamat dengan mikroskop yang sederhana sekali. Dia mengambil dari sayatan matanya serangga. Di situ dilihat ada struktur yang tipis. Ada struktur tipis, dia tidak bisa menyebutkan apa sih struktur tipis ini. Kenapa di dalam makhluk hidup di dalam matanya itu ada struktur tipis, berarti ada pertumbuhan. Nah, kemudian Robert Hooke, dia melihat ada struktur tipis menurut temannya, kemudian dia mengambil bagian benda atau tumbuhan
yang tidak dalam keadaan sudah mati. Dia ngambil jaringan gabus yang tadi jaringan yang sedang hidup, sekarang jaringan yang mati itu dari tumbuhan dari gabus. Ternyata ada ruangan kosong, rongga kosong. Jadi begitu dilihat di mikroskop ada ruangan kosong banyak, ada batas-batasnya, tapi tidak ada isinya, yang disebut selula. Jadi asal mualanya timbul nama sel ini adalah penemuan Robertus selula. Kemudian Lorenzo ingin bukti yang lebih lanjut, dia menggunakan melihat berbagai macam tumbuhan, protista ya, kemudian juga spermanya, bakteri, dan ternyata di situ terlihat adanya rongga yang disebut sel itu tadi. Akan Robert Brown menyebutkan bahwa setelah kelihatan ada bagian-bagian yang batasan-batasan ada isinya, ternyata Robert Brown ini melihat pada sel-sel jaringan yang hidup. Ambillah dia dari sel telur, sel polen, sel jaringan, dan situ adalah ada yang melihat ada titik buram, dan ternyata titik buram ini adalah nukleus. Jadi yang menemukan sel selula adalah kemudian yang menemukan nukleus adalah Robert Brown dan selanjutnya juga sama, ternyata ada hubungan erat dengan nukleus dan perkembangan sel. Jadi ternyata teori biogenesis itu betul bahwa nukleus itu ada hubungan erat dengan perkembangan sel. Theodor Swan mengatakan bahwa sel adalah bagian daripada organisme. Jadi mulai selula, kemudian ditemukan bintik buram, ternyata nukleus, kemudian dinyatakan bahwa sel merupakan bagian itu, dan akhirnya muncullah teori sel. Teori sel ini Rudolf Virchow menyatakan bahwa sel membelah menjadi dua. Setiap sel berasal dari sel yang sudah ada. Jadi teori biogenesis ini dilakukan. Nah, sejarah selnya menurut Sagan dan Swan, semua makhluk hidup terdiri dari sel. Semua makhluk hidup terdiri dari sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional yang terkecil dari semua makhluk hidup. Kemudian kuncinya menyatakan bahwa mengenalkan istilah protoplasma yang pertama dibentuk tersusun dari nukleus dan sitoplasma. Jadi ternyata dalam sel itu ada nukleus dan sitoplasma. Kemudian muncullah tiga konsep ini. Semua organisme tersusun atas satu sel atau lebih. Ini harus pegang tiga konsep dari mulai sejarah sampai pada biosel. Ada tiga konsep yang harus kita perdalam. Semua organisme tersusun atas satu atau lebih sel. Kita kenal bahwa kehidupan makhluk itu ada yang satu sel, ada yang lebih satu sel. Yang satu sel disebut uniseluler, yang lebih satu sel disebut multiseluler. Yang satu seluler atau uniseluler itu adalah makhluk yang terkecil yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, harus menggunakan mikroskop elektron. Tidak, misalnya bakteri, virus, COVID-19 misalnya virus, itu kan tidak bisa dilihat dengan mata, kasat mata dengan mata telanjang, tapi harus menggunakan mikroskop elektron. Yang lebih daripada satu sel mungkin kita bisa lihat seperti kita manusia, binatang, itu bisa tumbuh-tumbuhan. Kemudian sel adalah unit terkecil yang memiliki semua persyaratan hidup. Jadi semua persyaratan hidup ini kita ya, itu ada di dalam sel itu sendiri. Kalau selnya itu dalam keadaan terganggu, maka kita juga terganggu.
kita kan di dalam tubuh kita terdapat triliunan sel, triliun sel yang di tubuh kita, yang tersusun dari mulai jaringan epitel, jaringan kulit, jaringan lemak, jaringan sebagainya, kemudian menjadi organ, itu banyak. Tapi kalau misalnya ada sel yang rusak dalam satu sistem, juga akan timbul kelainan tertentu. Kemudian ketiga, keberlangsungan kehidupan secara langsung berasal dari pertumbuhan dan pembuahan. Keberlangsungan kehidupan secara langsung berasal dari pertumbuhan dan pembuahan. Nah, setiap hari kita kan sel kita rusak, dibuang, kemudian diganti lagi di bawahnya, dan kita dan begitu seterusnya selama proses kehidupan masih ada. Ya, setiap sel tiap hari itu ada yang rusak, ada yang ganti, rusak ganti, dan sebagainya. Keberlangsungan kehidupan secara langsung berasal dari pertumbuhan dan pembelahan sel. Pembelahan sel terjadi karena timbulnya reproduksi, yang menambah keturunan kita. Jadi 3 konsep inilah ya yang harus kita pegang. Semua organisme tersusun atas satu atau lebih sel. Sel adalah unit terkecil yang memiliki semua persyaratan hidup. Keberlangsungan kehidupan secara langsung berasal dari pertumbuhan dan pembelahan sel. Kan jadi sel. Nah, ini dalam makhluk hidup jenis sel itu ada 2 macam, 2 jenis. Yang harus dipahami, ada 2 jenis. Pertama, sel prokariot. Sel prokariot. Ini karakteristiknya yang khusus. Ternyata sel prokariot itu tidak mempunyai membran inti sel. Bukan membran plasma ya. Tanpa membran inti sel. Jadi kalau begitu inti selnya akan terlihat secara buram. Tidak terlihat batas-batasnya, sehingga seakan-akan sebagai organel. Itu pada sel prokariot tanpa membran inti sel. Misalnya bakteri. Bakteri itu uniseluler atau multiseluler? Katanya. Bakteri itu uniseluler atau multiseluler? Unik. Ya? Yang mana? Uniseluler. Jadi yang disebut prokariotik. Yang uniseluler. Yang kedua adalah sel eukariot. Nah, ini karakteristiknya secara umum adalah memiliki membran inti sel. Jadi samping membran lain, ada membran plasma, ada membran mitokondria, endoplasmik, retikulum, dan sebagainya. Ini dari eukariot memiliki membran inti sel. Ini perbedaannya. Tidak mempunyai inti sel, membran inti sel, yang eukariot punya membran. Misalnya pada tumbuhan, hewan, jamur, termasuk kita sebagai manusia, itu selnya adalah eukariot. Ya harus Pak, harus bisa membedakan nanti. Harus membedakan antara prokariot dan eukariot. Dan ini akan terbawa terus sampai nanti ujian komprehensif nanti. Pada saat saudara nanti kalau sudah diuji tentang skripsinya, hasil penelitiannya, kemudian nanti ada ujian komprehensif kalau sudah lulus ujian penelitiannya, uji komprehensifnya. Nah, dasar-dasarnya ditanyakan, termasuk biologi, kimia, fisika. Ditanya tentang jenis sel. Kalau tidak tahu ditanya jenis sel aja, tidak bisa jawab, ya terpaksa harus mundur. Nah, bahan-bahan dasar ini yang menjadi aplikatif nantinya. Contohnya, nih kelihatannya buram, ya. Tidak punya dinding inti sel, tidak kelihatan, ya. Nukleus itu seakan-akan di dalamnya adalah organel, tapi dia punya membran dan dinding.
Ini yang besar, ini yang eukariot. Ini disebut inti selnya. Ini membran inti sel. Yang kedua membran selnya. Membrannya ada sitoplasma, ada organel. Ini perbedaannya. Bedanya dengan membran inti sel yang prokariot tidak punya, yang prokariot dan eukariot punya. Ini satu contoh daripada prokariot. Jadi gram positif dan gram negatif. Ini yang nah, yang ini tolong saudara hafalkan ini. Harus hafal mati dulu, hafal cangkem. Saya kasih tahu ini keluar dari ujian. Yang semester yang semester keluar. Perbedaan karakteristik antara prokariotik dan eukariotik. Ini harus hafalkan. Besok pelajaran berikutnya saya akan tunjuk si A. Coba sebutkan perbedaan karakteristik prokariotik dan eukariotik. Dari mulai ukuran sel, inti sel, organel membran ganda, flagela, dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, pembelahan sel, dan kelompok organisme atau kerajaannya berdasarkan taksonominya. Ditanyakan nanti. Jadi ukurannya juga siapa? Ukuran selnya prokariotik 0,2 sampai 2 milimikron. Eukariotik lebih besar lagi 10 sampai 2. Dan semuanya tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tapi harus dengan mikroskop. Inti selnya tadi katakan ini secara umumnya tidak punya membran inti ya. Yang eukariot mempunyai membran inti. Sehingga ada anak intinya. Kalau di dalam prokariot tidak ada anak inti. Sehingga cara memperbanyak dirinya lebih cepat yang prokariotik. Bakteri itu bisa berapa jam bisa berkembang biak. Salmonella typhi, salmonella yang penyebab typhoid itu cepat dalam 7 jam 8 jam bisa ribuan. Kenapa? Sistemnya adalah pembelahan biner, pembelahan langsung. Tidak prosesnya tidak ada mikrosis, mimosis dan sebagainya. Jadi pembelahan biner. Yang mudah virus COVID-19 juga sama gitu. Jadi pembelahannya cepat, lebih COVID-19. Ya, terjadi distribusi asam amino yang lebih banyak lagi. Namanya cepat. Samping banyak juga cepat bisa memperbanyak dirinya. Organel bermembran ganda. Nah, pada prokaryotik tidak ada. Kalau eukaryotik ada, karena ada organel. Tapi yang ganda itu ada lisosom, dan Golgi, retikulum, dan mitokondria, dan kloroplas. Itu pertumbuhan kloroplas. Panggilannya gimana? Disusun 2 protein penyusun. Di eukaryotik dibentuk dari berbagai mikrotubulus yang berasal dari bahan bangunannya dan bisa protein, karbohidrat, dan sebagainya. Dinding selnya biasanya ada. Tipe dinding selnya di atas peptidoglykan. Jadi gabungan daripada peptid dan karbohidrat. Ada beberapa sel, misalnya sel tumbuhan dan sel organ. Kemudian membran plasmanya ada karbohidrat, biasanya sedikit steroid. Kemudian pada eukariotik ada karbohidrat dan sebagainya. Ini beda nanti. Kemudian sitoplasma tidak ada sitoskeleton, tidak ada sitoskeleton, tidak ada kerangkanya. Yang spesial yang kecil ada ribosomnya kecil, biner ya. Kemudian kelompok organismenya ya, monera untuk prokaryotik. Kita bahas nanti tentang monera. Kemudian di eukaryotik, animalit, lantai, fungi, dan protista nanti oleh tumbuhan ya. Untuk lantai dan protista nanti tumbuhan yang nanti orientasinya ke farmakologi secara
Itu saya kira mengenai perbedaan prokaryotik dan eukaryotik. Nah, struktur selnya ini bahan apa? Struktur selnya ini supaya gampang nanti terbagi ke dalam 3 bagian. Ada membran sel, sitoplasma, dan nukleus. Di membran sel ada apa saja? Sitoplasma bagaimana? Nukleusnya bagaimana dan sebagainya. Ini tolong nanti saudara baca terus untuk membedah membran sel, karena membran sel ini sangat berperan sekali tentang kehidupan sel, terjadinya transport elektron, distribusi makanan dan sebagainya. Tidak semua makanan akan zat-zat masuk ke dalam sel, makanya ada membrannya. Nanti mengenal ada hidrofobik, hidrofilik dan sebagainya ya. Kemudian sitoplasma juga di dalam sitoplasma ada organel misalnya dari plastik kasar, halus, ribosom, Golgi, mitokondria, sitosom dan sebagainya. Kemudian nukleus. Jadi tiga ini akan kita bahas. Susunan selnya. Nah ini, jadi sel itu asalnya bahannya dari mana atau sampai terjadi sel. Nah, ini ada singkatan hafalan: karbohidrat, protein, air, lipid dan asam nukleat. Jadi kita ini berasal atau bahan dasarnya, bahan bakunya untuk sel, bahan bakunya kita itu adalah karbohidrat, protein, air, lipid, asam nukleat. Sehingga nanti ada beberapa penyakit yang mungkin timbul. Kelebihan karbohidrat menimbulkan apa? Kekurangan karbohidrat apa? Protein, air, lipid, kekurangan bisa penyakit itu bisa lihat. Ada marasmus, ada kwashiorkor, ada obesitas, ya. Ada dehidrasi, ada hipotrigliserid, ada hipertensi dan sebagainya. Jadi bahan baku untuk penyusunan sel itu adalah karbohidrat, protein, air, lipid dan asam nukleat. Nah ini tolong di kedua kelas Siti ya. Iya Pak. Tolong ini dibagi 5 kelompok. Oke siap Pak. Kelompok karbohidrat, kelompok protein, kelompok air, kelompok lipid dan asam nukleat. Buatkan makalah tentang karbohidrat, buatkan makalah tentang protein, buatkan makalah tentang air, buatkan makalah tentang lipid, dan buatkan makalah tentang asam nukleat. Oke siap. Tolong jelaskan segamblang-gamblangnya sesuai dengan referensi yang ada. Ambil referensinya minimal 5, lebih bagus. Oke siap Misalnya Pak. karbohidrat gambarkan dengan rumus bakunya kayak apa, rantai C-nya berapa, kemudian pembagiannya bagaimana, kemudian fungsi masing-masing bagian dan sebagainya. Protein juga begitu ya. Air juga begitu ya. Sama. Jadi tolong buatkan makalah karbohidrat, protein, air, lipid dan asam. Dan ini kalau saudara digabungkan semuanya punya bahan pegangan ini, Anda akan cerdas nanti. Karena bahan-bahan inilah yang akan terus bergulir di biokimia atau di farmakologi atau di bagian tumbuhan dan sebagainya. Ini semuanya ada di situ. Jadi tolong karbohidrat, protein, air, lipid dan karena ini bahan dasar pembentukan makhluk hidup. Ya harus kalau dibagi. Iya Pak. Deadline-nya kapan? Karena ingin bagus ya, tolong nanti dibagi kelompok itu masing-masing cari referensi. Iya. Nanti digabungkan jadi satu dan waktunya dikasih 2 minggu. Oke. Karena mid semester ini adalah pertengahan semester hanya 2 tugas. Hanya 2 tugas ya, yang tadi tentang hidrologi, yang kedua tentang karbohidrat, protein, air, lipid dan asam nukleat.
Karena nanti saudara akan dibahas. Misalnya tadi sel dibagi dalam 3 bagian. Dan nukleus ada apa? Mungkin ada asam nukleatnya, proteinnya. Kemudian bagaimana reaksinya? Bagaimana mewujudkan sebagai link generasi penerus? Bagaimana untuk membentuk asam protein dan sebagainya itu akan muncul. Membran, bagaimana membran plasmanya, sitoplasmanya, ada respirasi, ada fotosintesis dan sebagainya bisa kita bahas. Jadi tolong nanti buatkan makalah tentang karbohidrat, protein, air, lipid dan asam nukleat dibagi dalam 5 kelompok. Ada 24 orang kan? Iya Pak, 24 orang. Jadi dibagi 5 beri 4 ya, 4 orang. Ada yang 5, ada yang 4 orang. Ada yang 5, ada yang 4. Tolong nanti saling mengisi satu sama lain, cari masing-masing referensi, kemudian nanti satukan, jadikan suatu makalah yang bagus, yang menjadi referensi saudara ke depan, dan nanti sini tukar sehingga menjadi satu kesatuan, satu buku tentang kapalan gitu. Karbohidrat, protein, air, lipid dan asam nukleat. Nanti di kimia dasar, kemudian kimia klinik, kimia itu kan biokimia ini akan dibahas terus masa ini. Jadi supaya lebih cerdas lagi saudara. Itu saya kira ya, kuliah dari saya. Untuk selanjutnya nanti kasih bahannya PPT-nya baca sendiri. Besok kita langsung membahas tentang 3 struktur dalam sel. Itu tentang sel, bicara tentang sitoplasma, dan juga bicara tentang nukleus. Ya. Jadi pas mid semester ini kita bisa sampai pada sel secara utuh selesai. Ada pertanyaan nggak? Sampai sini ada pertanyaan? Enggak Pak. Kalau atau pas aja. Nanti nunutan deh. Pak, kalau Ya. Iya dibagikan. Yang makalah. Pembuatan makalah. Maksudnya apa? Jadi PPT yang tadi pengen Oh iya nanti Pak. nanti PPT-nya saya kirimkan ke emailnya ketua kelas. Oke, siap Pak. Nanti Nanti saya kirimkan dikirimkan email ke saya. teman-temannya ya, Iya, siap. yang pengantar sama dengan yang ini. Iya. Untuk dipelajari, untuk diikuti. Iya, siap Pak. Ada lagi yang mau tanyakan? Kalau untuk tugas dikumpulkannya Ya di saya KM dulu kumpulkan Pak. menjadi satu. Jadi kelompok A masuk file, kelompok B file, kemudian gabungkan ke dikumpulkan jadi satu, masukkan ke dalam apa tuh? Folder. Nah, folder. Benar, folder. Ya. Tapi tolong disebutkan tugas 2 kapalan kelompok ya, sebutkan kelasnya, sebutkan ya. Iya, siap Pak. Ya itu saja mungkin. Terima kasih atas perhatian saudara dan mohon maaf terburu-buru, tapi ini juga mudah-mudahan bisa ada manfaatnya sehingga nanti saudara kembangkan lebih jauh lagi. Yang penting kita bisa membaca dengan baik, dibaca lagi gitu, dibaca terus baca. Hierarki biologi tolong jangan simpan di bawah bantal ya. Iya Pak. Kalau mau pacaran bawa aja sambil pacaran, pacarnya suruh baca, kita dengerin gitu. Ini udah pacaran, pacarannya. Setiap hari dibaca semua mata pelajaran ya. Yang penting kalau kita baca ya, satu kali
tidak akan tahu apa-apa. Asal baca aja dulu. Kedua kali sama, ketiga kali sampai 7 kali baca itu sudah mulai mengenal. Oh ini namanya membran sel. Oh dalam membran sel itu ternyata ada pembentuknya asam protein, lipid, kemudian fosfat dan sebagainya. Oh ini terjadi gabungan polipeptid dan fosfat menjadi ada kepalanya, ada ekornya. Oh ini sifatnya hidrofilik, hidrofobik dan sebagainya. Ini akan tahu. Jadi baca. 7 kali baca sudah mulai tergambar. 8 kesananya kita sudah hafal gitu. Sudah di luar kepala. Gitu. Itu saja mungkin ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan minggu depan hari Rabu tetap ya waktunya. Jam 9 kan? 9.20. Ya silakan untuk istirahat, persiapan untuk ada yang mau sholat, yang ngaji ya.